Salam Pancasila. Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabar kalian? Tetap selalu jaga kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nelsa Afrilia Al-Habsi dengan NIM 060518202527 dari kelas Indralaya. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai materi tentang PPKN Fase E, elemen Pancasila tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dengan tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video yang disediakan guru, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang dianggap penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat luas dalam skala negara dan kawasan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama, mohon disimak video yang akan ditayangkan ini ya, dan jangan lupa di akhir pembahasan materi akan diadakan tugas mandiri seputar penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohon disimak baik-baik ya penjelasannya. Nah, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang berarti bahwa Indonesia berpedoman terhadap Pancasila. Kenapa demikian? Karena Pancasila sendiri lahir dari jiwa dan raga masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, di setiap sila-sila dari Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai yang patut kita dapat contohkan untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja disimak. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Namun faktanya, tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan saksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan, bullying, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebutkan kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral, etis, dan adab yang berlaku. Sayangnya kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. Lalu, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadi penyeragaman dan keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak, tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Namun faktanya kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain, tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Lalu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah,
seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda serta anti kritik. Lalu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karenanya, misal status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara yang pikir yang adil. Sayangnya ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena keperempuanannya tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda, dan masih banyak contoh lainnya ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, sekian materi yang telah Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu materi seputar penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Namun, sesuai perintah di awal, maka silakan anak-anak secara mandiri melakukan refleksi diri tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam diri kalian. Saatnya kalian mencermati situasi sekitar kalian, berpikir kritis, dan merefleksikan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalian dapat menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang merupakan implementasi Pancasila dan yang bukan. Hasil tersebut diketik di Microsoft Word dan dicetak, lalu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke anak-anak ibu sekalian, dari materi yang telah ditayangkan tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, penerapan Pancasila tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari. Nah, sila pertama menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan, sehingga kerukunan tetap terjaga. Lalu, sila kedua menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Yang ketiga, sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Lalu, sila keempat menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Lalu yang kelima, sila kelima menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda, baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan. Baiklah anak-anak sekalian, sekian materi yang Ibu bahas, semoga dapat mudah dipahami, tetap jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.